Pak, menarik nih Pak, jika kita melihat rencana dari pemerintah ya, atau niat baik dari pemerintah untuk bisa melegalkan sumur-sumur minyak begitu ya, untuk kemudian bisa menjadi manfaat, utamanya bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Apakah langkah ini menurut Bapak dinilai cukup tepat ya Pak untuk dilakukan saat ini? Ya, justru kami yang mendorong di komisi, sejak di Komisi 7 itu sudah mulai, kalau kita ingat beberapa peristiwa terjadi di illegal drilling yang sering terjadi ya, di utamanya yang banyak memang itu di Sumatera Selatan. Sehingga sejak lama kita ingin agar ini ditangani. Illegal drilling juga illegal mining termasuk, ini bagian dari kita mau menyelesaikan banyak hal perihal tentang dunia pertambangan kita. Kenapa demikian? Jelas ya, konstitusi kita jelas. Bumi, air, kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi itulah yang mendasari bagaimana negara ini harus hadir karena memang konstitusi memerintahkan demikian. Tetapi ada fakta lain bahwa karena berbagai faktor, berbagai sebab, maka masyarakat terkadang melakukan kegiatan-kegiatan katakanlah misalnya mengebor minyak di berbagai wilayah. Ada yang di wilayah kerja oleh operator minyak sebagaimana Pak K3S ya, di dalam wilayah kerja ada juga yang di luar wilayah kerja. Ada yang juga bahkan dia memproduksi atau lifting lah istilahnya ya, menyedot minyak atau minyak crude itu, minyak mentah, dia sendiri punya semacam refinery gitu. Dengan sangat-sangat sederhana, teknologi sederhana, dan kesemuanya itu maka mengancam satu, keselamatan dirinya masyarakat itu sendiri. Kedua adalah faktor lingkungan pasti. Bagaimana karena melakukan upaya baik mengangkat minyak dari perut bumi maupun mendestilasi ya dalam refinery menjadi minyak dari minyak mentah atau crude, itu juga ada teknologinya dan sebagainya. Dan ini semua maka jelas banyak hal tidak kita dapatkan. Satu, itu adalah keselamatan yang sering terjadi. Dan kedua adalah soal lingkungan. Ketiga, negara juga tidak dapat apa-apa. Ingat tadi sebagaimana konstitusi kita, bumi, air, kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun negara tidak harus menguasai, tetapi negara mengatur. Nah itu kan juga Mahkamah Konstitusi mengamanatkan demikian. Maka kami melihat baik illegal mining di dunia pertambangan, mining di sektor pertambangan maupun batu bara maupun nikel dan lain-lain, maupun di sektor pertambangan minyak ini, maka perlu diatur. Dengan kenyataan yang ada sudah terjadi, maka bagaimana skema yang harus dijalankan? Maka kami menyarankan agar sudahlah dilegalkan, tanda kutip ya, dilegalkan dalam tanda kutip. Jadi negara hadir dengan sejumlah aturan-aturan. Bahwa itu kan harus melalui badan usaha atau apa. Sebagaimana kita ketahui badan usaha kita ada 3, ada BUMN, ada swasta, ada koperasi. Nah, tadi BUMN bisa BUMN. Itulah yang diharapkan ke depan dengan terus pendampingan dari Kementerian SDM dan juga mitra kerja, karena sering ada di wilayah kerja K3S, maka yang ada nanti adalah secara semuanya adalah legal. Menurut pandangan Bapak, tantangan-tantangan apa saja yang kemudian kemungkinan akan dihadapi Pak terkait dengan upaya untuk menertibkan sumur-sumur ilegal ini Pak? Baik dari sisi regulasi atau juga dari sisi teknis, atau seperti apa Pak tantangan yang akan dihadapi ke depan? Jadi segala sesuatu yang sifatnya hari ini adalah kita sebut ilegal itu, tadi sudah disampaikan juga, itu ada semacam mata rantainya panjang dan semua sudah dalam posisi, biasanya sudah dalam posisi zona nyaman gitu loh. Zona nyamannya kenapa? Satu, tidak bayar pajak, tidak bayar juga bagi hasil dan sebagainya. Sebagaimana kalau di skema-skema di hulu ada production sharing contract, ada juga misalnya gross split yang sebagainya. Ini sama sekali tidak tersentuh itu. Artinya apa? Bahkan dari hasil illegal refinery-nya mereka itu dijual langsung ke industri-industri dengan, mohon maaf, standar dan kualitas BBM yang juga sangat rendah, dan sehingga
upaya kita semuanya untuk menekan emisi juga ini menjadi trade off semacam itu. Nah inilah faktanya. Tetapi sekali lagi itu sudah menjadi fakta sosial ekonomi. Tadi disampaikan oleh Pak Sekjen Asper Migas. Tidak mungkin kita menghentikan atau menghapus begitu saja. Maka yang ada adalah harus kita semacam tanda kutip tadi ditertibkan. Jadi bagaimana semuanya dengan kurang lebih ada waktu 4 tahun nanti setelah peraturan pemerintah yang sedang digodok di Kementerian SDM. Karena 3 minggu yang lalu kami panggil kembali untuk kita RDP bagaimana secara khusus menangani soal illegal drilling ini. Dan juga setelah ini nanti ada namanya illegal mining yang akan. Dan itu artinya apa tadi disebut APH, aparat penegak hukum. Nah kita juga bagaimana agar pembinaan dan sebagainya treatment ada punishment, ada reward and punishment. Maka di Kementerian SDM pun kita usulkan agar ada Direktorat Jenderal atau Dirjen Gakum penegakan hukum. Sehingga menjadi satu kesatuan kebijakan antara hulu dan hilir karena segala sesuatu harus bersifat sistemik. Nah selama ini kebetulan Gakum ditangani oleh APH, aparat penegak hukum yang lain. Sekarang kita bersyukur juga lingkungan hidup sekarang sudah masuk di Komisi 12 Jadi analisis kita tentang situasi yang di lapangan menjadi jauh lebih komprehensif menyangkut apa? Menyangkut persoalan-persoalan lingkungan yang semakin hari semakin kita rasakan betapa hal-hal yang sifatnya ilegal itu secara lingkungan juga sangat-sangat buruk sekali. Jadi apalagi kita sudah mendatangani Paris Agreement ya, meskipun sekarang katakanlah Donald Trump keluar dari Paris Agreement dan sebagainya, tapi itulah menurut hemat kita tidak usah terpengaruh itu karena melihat faktanya bahwa bumi ini memang semakin panas. Baik. Kita mau menyelamatkan lingkungan kita juga dengan berbagai kebijakan yang ramah lingkungan, tetapi tetap secara ekonomi masyarakat itu bisa bekerja dengan baik.